materi selanjutnya yaitu tentang SEM. Ya, SEM pendekatan PLS. Pendekatan partial least square. Nah, kalau kita melihat di modul yang pertama, kan permasalahan penelitian kan macam-macam. Ada komparatif, ada korelasional, ada regresi, dan ada ini, ada dependensi multivariate. Nah, ada dependensi multivariate. Multivariabel yang saling berhubungan. Multivariate, variabelnya banyak. Ada independennya banyak, mungkin mediasinya juga banyak, dependennya bisa lebih dari satu. Itu namanya dependensi multivariate. Kita ingin menganalisis pengaruh antar variabel, yang variabel itu banyak, tidak hanya independen dan dependen saja, tapi bisa juga ada moderatornya, ada mediatornya. Ya, itu adalah dependensi multivariate. Nah, SEM-PLS ya, SEM-PLS ini salah satu teknik yang ada di dalam dependensi multivariate. Nah, selain SEM-PLS ada apa aja? Ini bisa menggunakan analisis PET, bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan SEM pendekatan PLS, namanya SEM-PLS. Ya, ini sebenarnya ada satu lagi, GESCA. Itu merupakan pengembangan dari SEM-PLS. Selain ketiga ini ada PET analysis, ada SEM, ada SEM-PLS, ada GESTA atau Generalized Structure Component Analysis. Itu GESCA. Tapi itu masih jarang digunakan. Softwarenya masih versi 1, masih awal. Tapi yang paling banyak digunakan ya tiga ini, analisis PET, SEM, dan SEM-PLS. Nah, bedanya apa? Agar mudah dipahami, coba gini. Kita lihat yang analisis regresi dulu. Jadi analisis regresi itu sebuah analisis yang menjelaskan pengaruh variabel independen. Independennya bisa satu atau bisa lebih terhadap satu. Nah, jadi satu variabel dependen. Dependennya cuma satu. Nah, bila variabel dependennya lebih dari satu, maka regresi tidak bisa digunakan. Solusinya menggunakan analisis PET. Maka analisis PET ini merupakan pengembangan dari analisis regresi. Nah, analisis PET itu sebenarnya sama dengan analisis regresi. Ya, berjenjang, ada variabel mediasinya, Tetapi kelemahannya sifatnya rekursif. Rekursif itu searah. Jadi kalau misalkan digambar itu misalkan X1, X2, ini Z, ini Y. Ini namanya searah atau rekursif. Kalau resiprokal bolak-balik misalkan Z berpengaruh terhadap Y, Y juga bisa berpengaruh terhadap Z. Itu namanya resiprokal. Kalau resiprokal maka analisis PET tidak bisa. Nah, selain itu analisis PET itu hanya bisa digunakan untuk menganalisis data dari observed variable, sama kayak regresi. Sebenarnya regresi, analisis PET itu untuk data yang observed variable, variabel yang dapat diamati secara langsung, bukan variabel laten. Kenapa? Kalau variabel laten kan di rata-rata atau di total, itu bisa menghilangkan informasi dari data aslinya. Nah, maka kalau hanya di rata-rata atau di makanya kalau variabel laten itu sudah tidak menggunakan analisis regresi atau analisis PET. Solusinya maka menggunakan analisis SEM. Menggunakan SEM. Ya. SEM itu bisa digunakan untuk rekursif maupun resiprokal. Jadi searah maupun ada yang panahnya bolak-balik, dan juga bisa digunakan untuk observed variable maupun variabel laten. Bisa dua-duanya. Data keuangan bisa, data kuesioner juga bisa. Nah, akan tetapi SEM itu memiliki syarat yang agak ketat, yaitu sampelnya harus besar, ada teorinya sendiri, dan asumsi kenormalan data. Walaupun saat ini untuk yang AMOS yang versi 24 ke atas, asumsi kenormalan data itu sudah tidak menjadi masalah.
Jadi walaupun datanya tidak normal, tetap bisa menggunakan SEM. Nah, nanti ada menu namanya bootstrap di situ. Ada bootstrapping sama yang ada di PLS. Jadi walaupun datanya tidak normal, saat ini sudah bisa menggunakan SEM. Nah, saat ini sudah bisa menggunakan SEM dengan menu bootstrap di situ. Nah, kemudian ada juga SEM PLS, merupakan pengembangan dari SEM. Nah, ini bila peneliti memiliki keterbatasan misalkan sampelnya itu di bawah 100, yang penting lebih dari 30, itu maka tidak mau harus menggunakan SEM PLS dan tidak memerlukan asumsi kenormalan data. Jadi SEM PLS itu lebih fleksibel. Sampel kecil bisa, sampel besar juga bisa. Sampel kecil itu bisa di bawah 100 asalkan paling sedikit 30. Kalau lebih kecil dari 30 maka tidak bisa, harus menggunakan analisis deskriptif saja karena sampelnya terbatas. Ini SEM PLS. Jadi ini gambarannya. SEM PLS posisinya bagaimana dengan teknik yang lain, dengan regresi, dengan PET, dengan SEM, itu bagaimana? Posisinya seperti tadi. Lalu contohnya. Contoh ini kan kalau menggunakan analisis PET itu seperti ini. Bentuknya, jangan lupa, kalau observed variable itu bentuknya kotak. Ya, bentuknya kotak. Kalau variabel laten itu bentuknya oval. Jadi kalau kita lihat jurnal bentuknya kok kotak, berarti itu observed variable. Kalau bentuknya oval, berarti dia itu variabel laten. Nah, ini contoh yang menggunakan analisis PET. Jadi kalau menggunakan analisis PET, maka di kerangka konseptual model penelitiannya itu harus dibuat kotak. Itu menandakan variabel itu observed variable. Kalau kita menggunakan analisis SEM, nah, analisis SEM kan bisa dua-duanya. Bisa menggunakan observed variable, contohnya ini kan kotak. Dia itu observed variable. Ya, observed variable. Atau kalau misalkan dia itu variabel laten, maka bisa menggunakan oval. Ini oval. Berarti dia itu menandakan variabel laten. Nah, ini contoh pada data kuesioner dan data keuangan. Jadi bisa dua-duanya. Kemudian contoh untuk yang model yang menggunakan SEM PLS itu ini. Ini bisa bentuknya oval. Nah, nanti mungkin lebih sasar. Nah, Insya Allah. ini Ya. contoh data keuangan ya. Good corporate governance, financial performance ini laten. Kenapa? Karena dia diukur oleh beberapa indikator. CSF juga sama, diukur oleh beberapa indikator. Maka dia itu termasuk variabel laten. Ini contoh di bidang ini ada variabelnya banyak. Variabelnya banyak. Ini adalah dependennya atau di dalam SEM atau SEM PLS dinamakan dengan variabel eksogen. Ini endogen. Nah, ini eksogen. Ini variabel mediasi atau variabel mediator. Ya. Ini contoh penelitian yang menggunakan PET, SEM, dan SEM PLS. Lalu kita fokus ke, nah ini, bagaimana? Kan tadi kan ada 3 pilihan dependensi multivariate. Kapan milih PET, kapan milih SEM, kapan milih SEM PLS. Jadi ini coba saya buatkan flowchart yang semoga bisa mudah dipahami. Jadi kalau misalkan kita lihat dulu skalanya. Nah, kalau skala datanya ordinal, sama kalau skala datanya menggunakan kuesioner ya, skala datanya kan ordinal, Likert, maka boleh ditransformasi menggunakan method of successive interval. Tetapi kalau misalkan tidak perlu nggak apa-apa, tinggal kenapa? Karena ini menggunakan kalau nanti menggunakan SEM atau SEM PLS itu tidak perlu di rata-rata, tidak perlu di total karena menggunakan data aslinya, maka tidak perlu di MSI juga nggak masalah. Sesuai teori yang tadi bahwa skala ordinal itu dapat dianggap interval dengan tingkat kemiripan 9 sekian per 90 sekian persen itu. Makanya secara teori skala ordinal dapat dianggap interval. Kalau skala datanya interval atau rasio, maka langsung masuk ke data ini. Nah, lalu dilihat modelnya. Modelnya rekursif atau tidak, rekursif atau resiprokal. Kalau rekursif, maka masuk ke sini. Masuk ke sini. Dilihat dulu variabelnya observed variable apa tidak. Ya,
variabelnya kalau observed variable, maka masuk sini. Bisa menggunakan PET, bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan SEM PLS. Bisa tiga-tiganya. Kalau observed variable, ya. Tetapi kalau misalkan dia itu tidak observed variable, maka harus ke sini, variabel laten. Maka pilihannya SEM dan SEM PLS saja, PET tidak bisa. Pilihannya SEM atau SEM PLS saja. Dilihat dulu, variabelnya ada reflektif atau formatif. Kalau reflektif semua, maka menggunakan SEM, ya, menggunakan SEM bisa, menggunakan ini sebenarnya kurang. Ini menggunakan SEM PLS juga bisa. Jadi bisa dua-duanya kalau reflektif. Kalau formatif, maka harus menggunakan SEM PLS. Ya, kalau PET menggunakan SPSS, kalau SEM menggunakan AMOS, bisa juga menggunakan Lisrel. Kalau SEM PLS menggunakan Smart PLS atau software yang lain bisa menggunakan WAP PLS, WAP PLS. Tapi yang paling umum digunakan ini SPSS, AMOS dan Smart PLS. Ini adalah cara menggunakan kapan kita menggunakan analisis PET, SEM dan SEM PLS. Ada syarat tambahan. Kalau PET itu teorinya harus, kalau misalkan teorinya kita kuat, maka bisa menggunakan PET, SEM, dan SEM PLS. Tetapi kalau misalkan teori kita masih lemah, misalkan variabel yang jarang diteliti, masih lemah teorinya, maka menggunakan SEM PLS. Jadi SEM PLS ini fleksibel, lemah teorinya lemah bisa, teorinya kuat juga bisa. Nah, kemudian sampel. Kalau PET itu 10 kali jumlah variabel, ya. Kalau SEM lebih dari 100 dan 5 sampai 10 kali jumlah indikator. Kalau SEM PLS asalkan lebih dari 30 nggak apa-apa. Mau 200, mau 300, mau 60, 80 juga bisa, lebih fleksibel. Asumsi kenormalan harus normal, harus normal. Ini kalau tidak normal bisa diatasi dengan bootstrapping. Bootstrap kalau SEM PLS tidak diperlukan. Itu bedanya aja. Ini prosedur di dalam memilih teknik dependensi multivariate. Kapan kita milih PET, kapan kita milih SEM, kapan kita milih SEM PLS. Untuk SEM PLS, memang awalnya banyak digunakan di bidang sosial. Bidang sosial untuk penelitian yang menggunakan variabel laten dari kuesioner. Nah, tapi banyak juga saat ini yang data-data keuangan, data sekunder, data ekonomi, yang variabelnya variabel laten, itu juga menggunakan SEM PLS. Jadi variabel laten itu tidak hanya identik dengan data kuesioner, tetapi juga bisa data-data keuangan. Contoh kayak tadi. Nah, ini contoh tadi. Board karakteristik. Ini laten karena diukur oleh indikatornya ini. Nah, indikatornya. Kinerja keuangan juga bisa laten, bisa tidak laten. Kalau kinerja keuangan itu diukur oleh beberapa indikator, maka dia termasuk variabel laten. Misalkan ini. Ini adalah variabel laten. Financial performance. Kenapa? Financial performance kan indikatornya kan macam-macam. Bisa menggunakan rasio likuiditas, bisa menggunakan rasio profitabilitas. Kalau menggunakan semua skala, semua rasio, maka itu termasuk variabel laten. Kalau tidak variabel laten, variabel observ biasanya dipilih salah satu saja, ROA-nya saja atau ROE saja. Maka itu bukan variabel laten. Nah, ini bedanya apa? SEM dan SEM PLS. Jadi SEM itu handal untuk estimasi model yang kompleks. Jadi kalau modelnya kompleks, lebih handal itu menggunakan SEM. Kalau SEM PLS itu kelebihannya efisien, dapat digunakan untuk sampel kecil, tidak mensyaratkan asumsi, bisa digunakan untuk reflektif maupun formatif. Formatif itu biasanya banyak terjadi di bidang ekonomi, itu formatif. Kemudian dapat diterapkan pada semua skala data, baik metrik maupun non-metrik. Metrik itu interval rasio, kalau non-metrik itu nominal dan ordinal. Keterbatasannya apa? Kalau SEM itu biasanya lebih rumit, mensyaratkan sampel besar dan asumsi kenormalan data. Walaupun kenormalan data saat ini sudah bisa diatasi dengan
bootstrapping. Itu ada di dalam Amos. Kemudian kalau kelemahan dari keterbatasan dari SEM-PLS, sebenarnya secara statistika kekuatan di dalam mengestimasi model di bawah SEM. Jadi kalau misalkan syaratnya sama, misalkan sampelnya besar, kemudian artinya sama-sama sampel besar, kemudian sebenarnya ini bisa pakai SEM bisa, pakai SEM-PLS bisa. Maka yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah SEM karena memiliki kekuatan estimasi yang sedikit lebih baik dibandingkan SEM-PLS. Nah, itu. Lalu selanjutnya bedanya apa? Persamaan dan perbedaan. Kalau persamaannya sama-sama, ya. Jadi kalau lemah bisa menggunakan PLS. Kalau pakai SEM itu nggak bisa karena SEM itu tingkat presisinya tinggi, tetapi syaratnya harus kuat, ketat. Landasan teorinya harus kuat dan macam-macam. Tujuannya sama, berkenaan dengan konstruksi model. Ya, model penelitian itu namanya konstruksi model. Sama-sama berdasarkan data sampel, kemudian variabelnya bisa macam-macam, bisa observed, bisa unobservable atau variabel laten, atau bisa campuran. Outputnya sama-sama ada ini. Kalau model pengukuran itu fungsinya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator dalam membentuk model, dalam membentuk variabel yang diukur itu namanya model pengukuran. Kalau faktor determinan itu pengaruh antar variabel, signifikan atau tidak, ya. Kalau model struktural secara keseluruhan, apakah model yang dikembangkan itu sudah bagus apa enggak? Sudah bisa menjawab atau mencerminkan fakta yang ada di lapangan atau tidak? Itu namanya model struktural. Lalu bedanya apa? Bedanya yang pertama, dilihat dari model strukturalnya. Kalau SEM itu bisa rekursif atau searah dan resiprokal bolak-balik. Jadi kalau resiprokal harus menggunakan SEM, tetapi kalau rekursif bisa pakai SEM, bisa pakai SEM-PLS. Model pengukurannya, SEM itu hanya reflektif saja, jadi indikator merefleksikan variabel. Kalau juga ada formatifnya, nanti kita jelaskan apa bedanya reflektif dan formatif. Maka kalau ada formatifnya, maka harus menggunakan SEM-PLS. Kalau kayaknya di slide selanjutnya ada perbedaan. Nah ini bedanya apa? Formatif dan reflektif. Ini contoh reflektif. Ini banyak yang banyak terjadi ini adalah reflektif. Reflektif ini panahnya ke indikator. Ya, panahnya kalau dilambangkan seperti ini. Maksudnya apa? Indikator ini merefleksikan variabel. Maksudnya apa? Maksudnya adalah antar indikator ini cirinya antar indikator harus saling berhubungan. Karena kenapa? Karena secara bersama-sama merupakan unidimensionalitas yang mencerminkan variabel. Menghapus salah satu indikator tidak mengubah arti variabel. Contoh misalkan ini variabel komitmen organisasional. Ini indikatornya adalah reflektif. Kenapa? Karena antar indikator harus saling memperkuat. Misalkan kalau karyawan komitmen afektifnya tinggi, biasanya komitmen normatifnya tinggi, komitmen berkelanjutannya juga tinggi. Jadi antar indikator itu harus saling memperkuat. Itu namanya pengukuran reflektif. Nah, bagaimana kalau formatif? Formatif kebalikannya. Formatif itu dilambangkan dengan panah yang menuju ke, jadi indikator memengaruhi variabel. Kalau tadi indikator mencerminkan variabel, kalau ini indikator memengaruhi variabel. Cirinya antar indikator itu tidak harus saling berhubungan. Menghapus salah satu indikator bisa mengubah arti variabel. Makanya kalau penelitian yang menggunakan variabel formatif, walaupun ini semuanya tetap bisa digunakan indikatornya. Tetap tidak, karena menghapus salah satu indikator itu bisa mengubah arti variabel. Contoh, variabel penghasilan keluarga. Variabel penghasilan keluarga itu indikatornya ada 3. Penghasilan kepala keluarga, penghasilan istri, dan penghasilan anak. Di sini kan antara ketiga indikator ini kan tidak harus saling berhubungan. Antar indikator tidak harus saling berhubungan. Bukan berarti kalau penghasilan kepala keluarga tinggi, bukan berarti penghasilan istri juga tinggi, kan belum tentu.
belum tentu juga penghasilan anaknya tinggi. Karena tidak harus saling berhubungan, maka ini adalah indikator formatif. Juga untuk penghasilan variabel kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat. Indikatornya ada income per kapita dan usia dan lama pendidikan. Jadi belum tentu kalau income per kapitanya tinggi, lama pendidikannya juga tinggi. Usia harapannya juga tinggi, belum tentu. Belum tentu kalau lama semakin tinggi tingkat pendidikannya, usia harapannya juga tinggi, belum tentu. Maka itu dinamakan variabel dengan pengukuran formatif. Kalau formatif maka harus menggunakan SEM PLS. Harus menggunakan SEM PLS ini. Itu kalau formatif. Kalau skala pengukuran ini bisa metrik, kalau SEM harus metrik, kalau PLS bisa metrik atau non-metrik, semua skala. Ukuran sampel, kalau SEM di atas 100 itu standar awal, selanjutnya 5-10 kali jumlah indikator. Kalau SEM PLS bisa fleksibel, bisa di bawah 100 atau di atas 100, yang penting minimal 30. Ini nama metodenya aja, nama metode. Kalau asumsi normal, SEM. Tetapi kalau tidak normal, bisa menggunakan pendekatan bootstrapping, nggak masalah. Jadi kalau PLS, tidak ada pengujian asumsi normalitas kalau di dalam PLS. Kalau di dalam SEM ada pengujiannya. Nah, cuma kalau misalkan tidak normal, metodenya diganti. Tekniknya menggunakan bootstrapping. Kemudian, goodness of fit, kesesuaian model. Nah, kalau di SEM lebih lengkap. Ada beberapa pendekatan statistik di situ, ada chi-square sampai dengan TLI. Kalau di PLS hanya SRMR saja untuk mengetahui apakah model yang kita kembangkan sudah fit atau tidak, sudah layak atau tidak, sudah sesuai apa tidak. Itu goodness of fit. Kalau untuk modifikasi model hanya ada di SEM. Di SEM PLS tidak ada modifikasi model. Modifikasi model itu dilakukan apabila model yang kita kembangkan itu ternyata tidak fit, kurang sesuai dengan kondisi lapangan, maka dilakukan modification model modification. Itu hanya ada di dalam SEM. Itu bedanya antara SEM dan PLS. Nah, jadi ini sebagai gambaran saja, nanti lebih jelasnya nanti setelah studi kasus. Jadi sama dengan metode yang lain, regresi moderating, regresi data panel, atau mungkin analisis PET. Jadi kita dalam membaca output itu jangan berpatokan pada output software-nya. Kenapa? Karena software itu kan hanya alat yang membantu ngitung saja. Yang sama dengan SEM PLS dengan menggunakan software yang namanya Smart PLS. Smart PLS. Di sini Smart PLS mengeluarkan banyak outputnya dikeluarin semuanya. Nah, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya jangan melihat output software-nya, tapi harus melihat kerangka teori di dalam SEM PLS itu seperti apa. Nah, gambarannya gini, nanti lebih jelasnya nanti setelah studi kasus. Jadi SEM PLS itu ada dua bagian, outer model ya dan inner model. Outer model dan inner model. Nah, outer model itu ada 3, conversion validity, discriminant validity, dan internal konsistensi. Kalau inner model itu ada 8, collinearity, R square, chi-square, F quadrant effect size, goodness of fit, dan analisis direct, indirect, dan total effect. Itu yang ada di SEM PLS. Apa bedanya? Nah, nanti lebih jelasnya setelah studi kasus. Intinya SEM PLS itu ada 2 bagian, outer model dan inner model. Outer model ini fungsinya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator dalam membentuk model. Ya, kalau inner model ini lebih ke pengaruh antar variabel. Pertama dicek VIF-nya dulu, X square-nya, T square-nya, F square-nya, goodness of fit, PET coefficient untuk direct effect, indirect effect atau pengaruh mediasi, dan analisis total effect. Ini untuk skala prioritas strategi perbaikan.
Ini digunakan untuk skala perbaikan, itu menggunakan total effect. Nah, nah, sebelum masuk studi kasus, monggo mumpung masih masih hangat, masih ingat, monggo mungkin ada pertanyaan mengenai SEM PLS. Biar masih apa namanya? Masih awal ini. Masih hangat, Pak. Masih Silakan hangat Bapak Ibu, ya. kalau ada pertanyaan. Pak Daruji, monggo Pak. Siap. Baik, terima kasih, Pak. Jadi Oke. yang pertama berkaitan dengan penggunaan goodness of fit, Pak. Jadi, nah beberapa saya kemudian melakukan penelitian itu, nah regresi perlu nggak kemudian menggunakan goodness of fit ya di samping PLS. Kalau PLS kan juga sudah menggunakan tadi ya. Nah, terus yang kedua, ini mungkin agak keluar ya, Oke. berkaitan dengan normalitas data, Pak. Misalkan kemudian data kita tidak normal, berarti kemudian kita login, di log, kemudian di log. Nah, hasilnya itu kan berbeda sudah, Pak. Jadi Oke. yang sebelumnya kemudian berbeda. Nah, ketika kita ketika kita uji di regresinya atau di apa nanti di regresinya itu data yang sudah kita log atau data aslinya, Pak? Itu Oke. saja mungkin dulu, Pak. Oke. Baik, langsung saya jawab. Nah, pada analisis regresi, misalkan Y sama dengan A plus B1 X1, misalkan X-nya ada 2, plus B2 X2 plus E. Nah, ini kan sama-sama model. Ini kan kalau dimodelkan kan seperti ini, X1, X2, Y. Ini juga sama model penelitian. Di SEM juga ada model penelitiannya, juga ada persamaannya. Di SEM PLS juga ada model penelitian, dan ada persamaannya. Ya, seperti ini. Jadi kalau modelnya seperti ini, maka persamaannya seperti ini. Kan gitu, gitu aja kan? Nah, kalau di dalam regresi, goodness of it-nya menggunakan apa? Nah, goodness of it-nya kalau di dalam regresi, ini menggunakan ini, F-test itu, uji F. Nah, jadi uji F itu fungsinya ada dua, bisa mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama, juga bisa digunakan untuk goodness of fit dari persamaan. Jadi kalau F-testnya signifikan, maka persamaan ini fit, kan gitu. Pendekatannya itu, kalau di dalam analisis regresi, juga bisa ditambahkan dengan R kuadrat atau koefisien determinasi. Jadi model fit atau goodness of fit di dalam regresi dan analisis PET itu menggunakan dua pendekatan itu, menggunakan F-test atau uji simultan itu kalau signifikan berarti modelnya fit, dan juga bisa menggunakan R square. Tetapi itu merupakan pendekatan saja, Masih kalau misalkan apa namanya lebih tepat lagi kalau kita menggunakan metode yang lebih kalau menggunakan SEM lebih lengkap, dan kalau menggunakan SEMLS ada namanya statistik SRMR. Itu adalah goodness of fit. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau datanya tidak normal di log kan gitu. Misalkan ini, Y sama dengan A plus B1 X1 plus E, model sederhana. Nah, kan yang diuji normalitas kan E-nya. Kenapa? Karena E harus berdistribusi normal dengan mu dan sigma kan gitu. Kalau di buku-buku saji kan gitu. Yang berarti yang normal adalah E-nya. Nah, kalau E-nya tidak normal, ini berkaitan dengan Y. Jadi kalau yang mana yang kita transformasi, yang variabel Y-nya. Variabel Y-nya yang diutamakan dulu, karena Y-nya ini berkaitan dengan E. Nah, misalkan Y-nya ini di log agar normal, maka menjadi log Y. Nah, kemudian menjadi normal. Misalkan B1-nya ini ketemu, misalkan gini, hasilnya menjadi gini, log Y sama dengan misalkan 1,2 tambah 0,3 dari X1. Kan gini, dari X, dari X1 misalkan gitu. Nah, ini persamaannya. Maka gini, jika X1 meningkat satu satuan, maka log Y akan meningkat sebanyak 0,3. Jadi kalau misalkan ini, kalau X1 itu meningkat satu satuan, maka Y
bukan Y, tapi log Y. Log Y akan meningkat sebesar 0,3. Kan gitu. Nah, kan harus pandai-pandai menginterpretasi. Makanya kalau menggunakan transformasi itu rumitnya di sini. Itu harus di anti-log lagi, di anti-log. Jadi kalau misalkan di anti-log bagaimana? Log Y kan gini. Maka di anti-log ini 0,3 di anti-log itu berapa? Kalau log 10 kan 1. Kalau log 0,3 itu berapa? Nah, tinggal dihitung nanti menggunakan Excel. Itu adalah nilai Y-nya. Jadi kalau nilai X1-nya naik 1, maka Y-nya meningkat sebesar antilog dari 0,3. Nah, kalau antilog dari 10 kan 1. Ya, karena log 10 kan 1. Kalau di antilog dari 0,3 ya dihitung nanti pakai kalkulator atau pakai Excel. Nah, di antilog itu kalau log yang biasa. Kalau leng, kalau misalkan di akar itu beda lagi. Makanya kalau menggunakan transformasi itu rumitnya di situ. Tetapi bisa untuk menormalkan data. Begitu Pak Daruji. Jadi kalau ditransformasi harus dikembalikan lagi. Kalau log di antilog, kalau di akar ya dikuadratkan. Di antinya, di inverse-nya, Enggak, maksud saya itu Pak. Mungkin ada 100 data nih kan gitu ya. Oke. Ada 100 data kemudian kita di log lah untuk Oke. ditransform log. Jadi transform itu kan harus ditransform semua kan gitu Pak. Antara X dan Y. Atau cukup dicoba satu-satu dulu gitu. Sebenarnya untuk transformasi itu tidak harus semua, Pak. Tidak harus semua. Tetapi kalau mau semuanya juga bisa, nggak apa-apa. Tetapi yang penting itu Y-nya yang penting. Yang penting Y-nya. Baik. Yang penting Y-nya. Misalkan kita Y-nya nih. Ya. Y-nya ternyata tidak normal. Ya berarti X-nya juga kita log nanti. Oh gitu. X-nya juga kita log. Terus kan kemudian setelah di log itu kan muncul angka baru, Pak. Angka baru. Okay. Nah, ketika kita uji di regresi itu, apakah angka yang baru yang hasil lognya itu, ataukah kemudian data awal, Pak? Nah, jadi gini, kan di dalam analisa kan ada statistik deskriptif, ada analisis regresi. Kalau ternyata itu tidak normal, kan kita menggunakan data log. Jadi yang diregresikan itu data lognya. Oh, siap. Paham. Tetapi kalau yang dianalisis deskriptifnya itu data aslinya. Karena log itu fungsinya di dalam regresi saja, bukan masuk di dalam analisis deskriptif. Gitu, Pak. Jadi log itu sebenarnya secara konsep itu tidak mengubah pola data, Pak. Memang angkanya berubah tapi polanya sama. Angkanya berubah tapi polanya sama. Contoh misalkan data di log, kan itu kan datanya mengecil tapi polanya sama. Jadi naik turunnya sama. Kan gitu Pak ya. Jadi kalau yang misalkan datanya kan ada yang miliaran kan besar. Kalau di log kan nilainya menjadi cuma 10, 9, 8, 12, gitu. Nah, tapi polanya sama ini. Angkanya aja yang berbeda. Nah, itu bisa lebih menghomogenkan data sehingga asumsinya bisa terpenuhi. Karena kenapa? Karena yang dianalisis regresi itu adalah perbedaan polanya. Contoh misalkan gini. Ini kan X terhadap Y. Ini satuannya misalkan ini bisa sampai 1 jutaan, bisa sampai 10 juta. Ini satuannya misalkan besar. Jadi kan polanya itu seperti ini. Nah, kalau di log ini log X, ini log Y. Kan sama aja seperti ini nanti. Cuma bedanya ini cuma nilainya 10 sekian, ini skalanya cuma mungkin sekitar 10 sekian. Satuannya dimampatkan kan gitu. Nah, polanya sama. Makanya transformasi data itu memang mengubah angka tetapi tidak mengubah pola. Makanya tetap analisis regresinya bisa dipercaya untuk tingkat signifikansinya.
Gitu, Pak. Siap. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke studi kasus. Belum ada sepertinya Pak Anwar. Belum ada. Oke, saya lanjut, Oke. Iya Pak. Langsung ke studi kasus. Nah, ini ada studi kasus. Ada model penelitiannya seperti ini. Jadi, objek penelitiannya adalah manajemen atas pada hotel syariah di Jawa Timur. Modelnya variabel independen ada 3 atau variabel eksogen leadership, ya entrepreneurial leadership, recruitment, dan innovation pada hotel syariah. Kemudian variabel dependennya atau endogen itu kinerja organisasi. Itu diukur oleh menggunakan balance scorecard. Kemudian variabel mediatornya, mediasi itu ada 2. Learning organization dan komitmen organisasi. Ini menggunakan variabel laten yang diukur menggunakan alat kuesioner. Jadi menggunakan kuesioner. Jadi modelnya seperti ini. Datanya seperti apa? Kalau kita lihat datanya, nah datanya seperti ini. Jadi ini contoh misalkan, nama hotelnya misalkan. Ini Hotel Bintang 4 yang ada di Jawa Timur, total respondennya ada 71. Jabatannya pimpinan hotel dari manajemennya 71. Variabelnya tadi ini variabelnya. Nah, di sini ini contoh variabel dengan pengukuran yang detail. Misalkan leadership, entrepreneurial leadership X1. X1 ada 7 indikator. Ada 7 indikator ya. Mulai dari able to motivate, visionary, proaktif sampai dengan persisten. Nah, setiap indikator karena masih perlu dijabarkan lagi, dijabarkan dengan beberapa item pernyataan. Jadi ada variabel, ada indikator. Karena indikator ini perlu diperjelas menjadi beberapa item pernyataan, maka dijabarkan menjadi beberapa item pernyataan. Nah, ya, item pernyataan. Yang based on theory itu adalah variabel dan indikator saja. Yang ini bisa dijabarkan sesuai kondisi lapangan. Bisa ada 2 item, bisa 3 item, tergantung penjabaran dari definisi operasional dari masing-masing indikator itu. Nah, di dalam SEM dan SEM PLS itu adalah analisis terhadap indikator, ya, terhadap indikator. Jadi di sini yang lain juga, recruitment juga sama, ada 3 indikator, innovation ada 3 indikator, learning organization ada 3 indikator, komitmen ada 3, kemudian kinerja organisasi berdasarkan perspektif keuangan, pelanggan, prosesi bisnis, dan learning and growth itu ada 4 indikator. Nah, karena yang dianalisis indikatornya, maka kita menggunakan indikator di sini. Ini yang masuk SEM PLS ini. Nah, yang masuk SEM PLS ini. Ini adalah indikatornya. Jadi X1 ada 7 indikator, X2 ada 3, dan seterusnya sampai Y ada 4 indikator. Karena di dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih detail mengenai setiap indikator yang diuji. Tetapi umumnya satu indikator itu 1 item pernyataan, karena memang langsung ke variabel, langsung ke indikator seperti contoh yang tadi di slide itu. Banyak variabel yang langsung ke indikator saja. Nah, indikator itu langsung ada 1 item pernyataan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus hitung min-nya dulu. Ini yang digunakan nanti yang masuk ke SEM PLS. Ya, caranya gini. Sebentar. Caranya ini. Langkah yang pertama adalah kita buat file CSV. Caranya ini di copy ya. Datanya di copy, klik kanan copy. Kita buat sheet baru atau Excel baru, paste di sini, paste value biar tidak rumusnya tapi angkanya aja. Nah, ini adalah data.
Ya, datanya ini kemudian kita simpan dalam bentuk CSV. Klik file, save as, ya, save as. Nah ini tinggal dipilih. Kalau defaultnya kan ini Excel workbook, diganti ini save as tab-nya diganti CSV. Nah ini CSV, ya, CSV, koma delimited. Ya, dibentuk misalkan ini kita kasih nama data CSV, sudah ada sebenarnya, data CSV-nya sudah ada. Klik save, nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita buka sama, ini data CSV-nya bentuknya seperti ini. Kalau kita buka sama kayak Excel biasa, cuma bentuknya CSV. Ya, bentuknya CSV. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, type-nya. Koma separated value, CSV. Nah, setelah itu, setelah tahap pertama kita membuat file data CSV, maka selanjutnya kita buka dulu software Smart PLS. Nah, ini software Smart PLS. Ya, kita langsung aja file create new project. Create new project. Klik ini ya. Misalkan pelatihan di FKIS ya. Kita bikin nama studi kasus di pelatihan FKIS misalkan gini. Oke. Nah, maka di sini muncul di sini pelatihan FKIS. Kita membuat folder di sini. Lalu kita panggil file CSV yang sudah kita susun tadi, yang sudah kita bikin tadi ya, data Excel-nya ini, kita panggil ke sini, kita koneksikan ke sini. Caranya double klik di sini untuk import data. Double klik. Nah, maka muncul di sini tadi. Jadi contoh kasus untuk SAMPLS data CSV. Kita panggil file CSV yang sudah kita susun. Klik open. Lalu klik OK. Nah, ini datanya. Nah, setelah datanya sudah masuk SAMPLS, sudah masuk Smart PLS, data yang CSV tadi sudah terkoneksi, maka langkah selanjutnya adalah menggambar. Caranya klik ini folder ini yang ada gambar biru dan kuning ini. Double klik, maka muncul di sini window kosong. Di sini yang digunakan untuk menggambar. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Kan gambarnya gini. X-nya ada 3, interveningnya 2, Y-nya 1. Nah, makanya tinggal di sini. Gampang menggambarnya sangat mudah sekali. Sini kita klik latent variable, kita klik berapa kali jumlahnya. X-nya ada 3, berarti ada 3. 1, 2, 3. Mediasinya 2. 1, 2. Y-nya 1, berarti Y-nya 1 di sini. Nah, ini adalah membuat latent variable. Lalu dikoneksikan. Kalau kita lihat gambarnya kan gini. Nah, ya, bentuknya gini. Berarti bentuknya gini. Ini ke sini. X1, X2, X3 ke Z1. Lalu X1, X2, dan X3 ke Z2. Lalu X1 dan X2 dan X3 ke Y. Lalu Z1 ke Y dan Z2 ke Y. Ya. Nah, kita ingat-ingat lagi modelnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Nah, kalau digambarkan di Smart PLS, kayak tadi ini. Nah, kalau mau ini dibuat namanya, tadi kan hanya ini. Nah, misalkan ini, variabel Y-nya apa? Kinerja organisasi. Tinggal klik kanan, di sini tinggal klik kanan, rename. Nah, rename. Di sini misalkan kita kasih nama organisasi performance. Ini adalah kinerja organisasi. Jadi kalau membuat nama tinggal klik kanan rename gitu aja. Kita tinggal perbaiki gambarnya misalkan seperti ini. Nah, ini adalah variabelnya. Lalu indikatornya dimasukkan, gampang saja. Misalkan ini X1 leadership itu kan indikatornya kan X11 sampai X17. X11 sampai X17 diblok lalu ditarik ke sini. Sampai masuk ke dalam. Jadi kursornya sampai masuk ke dalam. Klik. Nah gitu. Yang lainnya sama. X2 juga sama. Masukkan ke sini sampai ke dalam. X2. Ini X3. Dimasukkan ke sini.
Ini Z1, ini Z2, ada 3 indikator. Ini Y-nya ada 4 indikator. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu setelah digambar, tinggal diperbaiki gambarnya, tinggal biar rapi gitu aja. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan indikatornya ini mau ditaruh di sebelah kanan, maka tinggal klik. Ini kan bisa ditaruh di sebelah kanan. Maka tinggal klik kanan. Ini tinggal ada pilihan. Bisa ditaruh di atas, di samping kiri, di bawah, atau di sebelah kanan. Kalau di atas seperti ini. Kalau di sebelah kanan, seperti ini bentuknya. Jadi tergantung. Kalau misalkan di atas seperti ini. Nah, mungkin enak sebelah kanan aja. Sebelah kanan. Ini juga sebelah kanan. Ini juga sebelah kanan. Ya. Ini adalah model yang menggunakan model pada SAM PLS. Gambarnya mudah sekali. Jadi setelah diimport datanya dari CSV tadi, setelah diimport, lalu digambar manual, sangat mudah di sini. Ini adalah membuat variabel baru. Kalau misalkan kelebihan di sini, ya tinggal dihapus saja. Tinggal dihapus, diklik ini diklik, tinggal di del itu aja menggunakan keyboard del. Nah, sudah muncul. Kalau menghubungkan pakai connect ini, menghubungkan. Ya. Kalau membuat nama, tinggal klik kanan, rename. Nah, rename dikasih nama apa tergantung variabelnya. Ini adalah menggambar model di dalam Smart PLS. Nah, lalu setelah digambar, langkah yang ketiga, bagaimana cara running datanya? Tadi kan langkah pertama kan membuat data dalam bentuk CSV. Langkah yang kedua menggambar. Langkah yang ketiga, ini running-nya bagaimana? Jadi running-nya di sini ada 3 langkah. Ada 3 langkah running data, running model PLS. Yang pertama ini, kalau dilihat di Smart PLS, ada 3. Yang pertama adalah PLS algorithm, yang kedua bootstrapping, yang ketiga blindfolding. Jadi yang saya ulangi lagi, ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk mengolah data menggunakan Smart PLS. Yang pertama PLS algorithm, bootstrapping, dan blindfolding. Coba kita lakukan satu-satu. Yang pertama PLS algorithm. Ya, kita klik, langsung aja klik start calculation. Ya, klik. Ya. Nah, di sini muncul. Nah, muncul. Yang pertama di gambar ini, gambarnya ini. Ini adalah PLS algorithm. PLS algorithm itu apa? Menyatakan koefisien dari masing-masing variabel. Ini koefisien vektor outer loading-nya setiap indikator dalam mencerminkan variabel. Kalau yang ini koefisien pengaruh antar variabel. Itu adalah PLS algorithm. Kalau mau mengcopy ini, tinggal klik aja file, export to image. Jadi disimpan dalam bentuk JPEG, ya, dalam bentuk gambar. Lalu tinggal di copy ke lampiran. Itu kalau file gambar ini. Kalau PLS algorithm yang ini, kan tadi kan outputnya 2. Output gambar dan output tabel. Output tabelnya ini outputnya banyak. Ada path coefficient, ada indirect effect, total effect, overloading, F-square, X-square, construct reliability, composite, AVE, composite alpha, ada cross-loading, ada Fornell-Lager criterion, macam-macam. Ada VIF, ada model fit kan ada SRNR, dan segala macam. Ini adalah output dari PLS algorithm. Kemudian yang kedua adalah bootstrapping. Ya, bootstrapping. Klik bootstrapping, lalu klik start calculation. Ini pakai default aja, default yang ada di Smart PLS. Start calculation. Jadi bootstrapping itu apa? Bootstrapping itu mengetahui signifikansi dari setiap variabel. Ini adalah nilai T hitung. Nah, kalau nilai T hitungnya lebih dari 1,96 maka signifikan. Kalau digambar seperti ini. Kalau di tabel seperti ini. Nah, ternyata ini dari sekian panah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11 hipotesis, ada 4 yang tidak signifikan, sedangkan yang sisanya
ada 7, ya, ada 7 hipotesis signifikan. Ini adalah bootstrapping. Outputnya bootstrapping. Bisa pad coefficient-nya, ya, bisa indirect effect-nya, bisa indirect effect, dan bisa total effect. Ya. Kemudian yang ketiga adalah blindfolding. Blindfolding, langsung aja start calculation. Nah, ini blindfolding yang kita lihat ini aja nanti. Nah, intinya gini, intinya kan tadi kan di dalam mengolah data menggunakan Smart PLS ada 3 langkah. Langkah yang pertama outputnya ini outputnya. Langkah yang kedua ini, ya. Langkah yang ketiga blindfolding itu ini. Nah, sama seperti yang tadi, pokoknya intinya di dalam membaca output software itu jangan lihat softwarenya. Karena kenapa? Karena Smart PLS itu hanya bantu ngitung saja, tetapi kita lihat bagaimana kerangka teori yang ada di dalam SAM PLS itu. Nah, makanya di sini coba saya permudah. Jadi kita buat kerangka yang mempermudah di dalam membaca output. Makanya kan ada ini tadi, ada model pengukuran, analisis model pengukuran atau outer model, dan analisis model struktural atau inner model. Poin-poinnya banyak ya. Coba saya buatkan dalam sebuah ini. Panduan membaca output Smart PLS. Jadi harus kita lihat kerangka berpikirnya bagaimana SAM PLS itu agar outputnya nanti tinggal menyesuaikan. Ya. Jadi ini kerangka berpikir di dalam membaca output SAM PLS dengan Smart PLS. Output SAM PLS dengan software Smart PLS. Kerangkanya seperti ini. Tadi kan ada 2, ya, ada 2. Pertama adalah outer model. Analisis outer model. Yang kedua, analisis inner model. Kita yang pertama dulu, analisis outer model. Analisis outer model ini ada 3, convergent validity, discriminant validity, dan internal konsistensi. Nah, itu maksudnya apa? Kalau convergent validity itu adalah validitas antara indikator dengan itemnya. Dengan indikator dengan variabelnya. Makanya di sini menggunakan nilai outer loading itu harus lebih dari 0,5 dan AVE-nya juga lebih dari 0,5. Maksudnya apa? Outer loading itu adalah bobot indikator dengan konstruknya. Ya, bobot indikator dengan konstruknya. Kalau AVE mirip-mirip. Bagaimana indikator itu bisa mencerminkan konstruk. Itu adalah convergent validity. Kalau discriminant validity itu menggunakan cross loading yang sudah kita sempat bahas tadi di awal, itu bobot indikator dengan konstruknya dan juga dengan konstruk yang lain. Kan sebuah indikator itu dikatakan valid jika dia tuh memiliki hubungan yang tinggi dengan konstruknya, dengan variabelnya, tetapi memiliki hubungan yang rendah dengan variabel yang lain. Itu namanya memenuhi discriminant validity. Juga yang ketiga, internal konsistensi atau reliabilitas. Kalau di dalam SAM PLS ada 2, Cronbach alpha lebih dari 0,6 dan composite reliability lebih dari 0,7. Ada 2 pengukuran reliabilitas. Ya. Nah, karena pengukurannya ini, maka kita tinggal lihat satu-satu di outputnya seperti apa. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, convergent validity dulu, menggunakan outer loading. Outer loading-nya harus lebih dari 0,5. Lah, outer loading itu yang mana? Kita tinggal buka software-nya. Outer loading itu yang mana? Kita tinggal buka yang PLS algorithm. Ini ada yang pilihan outer loading, ya. Ya, outer loading itu ada di sini. Ini yang namanya outer loading. Nah, ini, ya, outer loading. Itu tinggal diklik aja. Outer loading-nya diklik. Nah, ini muncul. Ini adalah nilai outer loading. Misalkan variabel leadership kan X1, indikatornya kan ada 7. X11 sampai dengan X17. Ini nilainya semuanya sudah lebih dari 0,5 sehingga valid dalam mencerminkan jadi X1 sampai X17 itu sudah valid dalam mencerminkan leadership. Nah, ini dilambangkan ada yang warna
hijau, dan ada yang warna merah. Nah, merah ini kalau di dalam Smart PLS itu yang di bawah 0,7. Tetapi secara teori walaupun di bawah 0,7 masih diperbolehkan asalkan masih di atas 0,3. Itu ada 0,5 di bawah di atas 0,5. Makanya di sini autoloading harus lebih dari 0,5. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, AVE-nya harus lebih dari 0,5. Kita lihat di sini, AVE yang mana? AVE itu lihat di sini, construct, reliability, dan validity, AVE. Nah, ini adalah nilai AVE, average variance extracted. Ini syaratnya juga di atas 0,5, sehingga semuanya memenuhi. Ya, memenuhi. Nah, bagaimana bila tidak memenuhi? Bagaimana bila tidak memenuhi? Maka kalau tidak memenuhi, di sini dilihat di sini. Kalau tidak memenuhi, maka drop indikator yang tidak valid. Nah, drop indikator yang tidak valid. Jadi kalau yang tidak valid dikeluarkan, maka itu yang tidak memenuhi. Juga reliable, ya penyebab tidak reliable itu ada indikator yang tidak valid. Nah, dalam hal ini yang tadi kan valid semuanya. Maka kesimpulannya semua indikator pada konstruk, semua variabel itu menghasilkan nilai vector loading lebih dari 0,5 dan juga AVE lebih dari 0,5 sehingga semua indikator itu valid di dalam mencerminkan konstruk atau memenuhi validitas konvergen. Itu yang pertama. Yang kedua, validitas diskriminan itu menggunakan cross loading. Nah, cross loading tinggal dilihat. Cross loading itu yang mana? Ini adalah cross loading, membuka discriminant validity. Klik discriminant validity, lalu di sini ada nilai cross loading. Nah, ini cross loading. Kalau kita lihat coba. X1, kita fokus X1 dulu. X1 itu memiliki korelasi yang tinggi 0,9 ya dengan variabelnya yaitu variabel leadership. X11 kan merupakan indikator dari leadership. Maka nilainya di sini tinggi. Tetapi pada variabel yang lain itu rendah. Ya, lebih rendah. Ya, ini namanya memenuhi validitas diskriminan. Nah, secara umum juga sama pada indikator yang lain. Jadi misalkan karena leadership ini indikatornya X11 sampai X17, maka ini harus besar. X11 nilainya harus besar dibandingkan dengan yang lain. Harus lebih besar. Nah, itu namanya memenuhi validitas diskriminan. Artinya dia itu X11 sampai X17 itu korelasinya tinggi dengan variabel yang bersangkutan tetapi kecil dengan variabel yang lain. Itu namanya cross loading, memenuhi validitas diskriminan. Sehingga variabel itu tinggi pada variabel yang bersangkutan indikatornya tetapi kecil pada variabel yang lain. Itu namanya memenuhi validitas diskriminan. Bisa juga menggunakan Fornell-Lager criterion. Nah, Fornell-Lager criterion ini Fornell-Lager criterion ini. Jadi nilai yang di diagonal itu harus tinggi. Nilai yang diagonal itu harus tinggi. Contohnya ini. 0,8, 0,9. Kan nilainya lebih besar. Kalau dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Nah, lebih besar kalau dibandingkan dengan variabel yang ada di sini. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, itu harus lebih besar. Itu namanya memenuhi validitas diskriminan. Makanya kalau di sini kita lihat, Fornell itu fungsinya apa? Yaitu perbandingan akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Jadi semua indikator memenuhi validitas karena cross-loading-nya terbesar pada konstruk yang dibentuk dan kecil pada konstruk yang lain. Nilai Fornell juga menghasilkan nilai pada setiap konstruk besar, nilai diagonalnya, sehingga memenuhi validitas diskriminan. Sehingga semua indikator valid, baik valid konvergen maupun valid diskriminan. Nah, diskriminan validity ini dinamakan juga dengan unidimensionality. Ya. Kemudian yang ketiga, analisis konsistensi internal atau uji reliabilitas itu menggunakan Cronbach alpha dan menggunakan composite reliability. Kalau kita lihat di output Smart PLS itu melihat construct reliability and validity. Ini melihat Cronbach alpha
dan composite reliability. Melihat gelombang batch alpha, ini namanya gelombang batch alpha, ini composite reliability. Kalau gelombang batch alpha ini di atas 0,6, kalau ini di atas 0,7. Ya, 0,7. Itu memenuhi validitas disiminan. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi? Ya tadi, kembali ke ini. Tadi kan kalau tidak memenuhi maka drop indikator yang tidak valid. Karena sudah valid semuanya, maka semua konstruk reliable dan handal. Jadi untuk analisis outer model, ya analisis outer model ini, kalau digambar itu fokus yang kuning. Yang kuning ini namanya outer model. Ini namanya outer model. Nah, ini namanya outer model. Fungsinya apa? Ini kan namanya overloading ini tadi, lebih dari 0,5. Jadi fungsinya untuk mengetahui apakah setiap indikator yang membentuk konstruk itu valid dan reliable atau tidak. Itu namanya analisis outer model. Nah, setelah analisis outer model terpenuhi, valid dan reliable, maka masuk ke inner model. Masuk ke inner model. Analisis inner model. Inner model itu kalau digambar itu lebih ke sini. Lebih ke sini. Ini namanya ini, yang biru-biru. Pengaruh antar variabel. Nah, ini namanya inner model yang di dalam. Out yang di luar itu yang kuning-kuning, yang inner model itu yang warna biru. Analisis inner model. Fungsinya apa? Untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nah, tetapi inner model itu ada beberapa bagian. Yang pertama, coefficient of determinasi. Coefficient of determination. Coefficient determinasi sama yang ada di regresi. Ngelihatnya di mana? Kalau di output Smart PLS, itu ada di sini. R-square itu ini. Nah, ini. Ini namanya R-square. Ada R-square saja, ada R-square adjusted. Contoh misalkan ini. Organizational performance. Nah, misalkan kita pakai yang adjusted itu 0,704. 70,4%. Artinya variabel yang berpengaruh terhadap performance itu ada pengaruhnya sebesar 70,4%. Kalau kita lihat gambar untuk lebih mudah, itu lihat di sini. Nah, 70, di sini. Ini namanya nilai R-square. Kalau adjusted-nya kan 70,sekian%. Kalau R-square-nya saja 72,5%. Ini adalah apa? Yang berpengaruh terhadap performance kan ada 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya pengaruh kelima variabel itu terhadap performance adalah 72,5%. Yang lainnya sama. Kalau pengaruhnya terhadap learning organization ada 3, berarti pengaruh ketiga ini terhadap learning organization adalah 79,0%. Itu adalah koefisien determinasi. Sama kayak di regresi. Ya. Tetapi kalau di SEM PLS ada ketentuan. Kalau nilainya di sekitaran 0,75 masuk substansial. Substansial itu kuat atau kritis ya. Berarti kan memang benar-benar berdampak. X itu terhadap Y. Ada yang moderate. Moderate itu sedang. Ada yang lemah kalau di bawah 0,25. Nah, ini masuk substansial. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Ada yang substansial, ada yang moderate, ada yang substansial juga. Tergantung terhadap mana dulu. Kalau terhadap Z1 substansial, kalau terhadap Z2 komitmen itu moderate, ternyata efek dari ketiganya terhadap komitmen itu masih sedang. Kalau terhadap learning organization kuat. Kalau terhadap kinerja keuangan, kinerja organisasi termasuk kuat. Itu R-square. Kemudian selanjutnya predictive relevance. Relevansi prediktif. Maksudnya apa? Mengukur relevansi konstruk eksogen dalam memprediksi endogen. Jadi relevan nggak konstruk eksogen atau independen itu di dalam memprediksi konstruk dependent. Kita lihat chi-square. Nah, chi-square itu di sini. Di blindfolding ini namanya chi-square. Kita lihat ini nilainya. Ya. Nilai ini kalau kita lihat di sini, kita copy ke sini nilainya ini. Nah, artinya
misalkan Z1, berarti relevansi X1, X2, dan X3 dalam memprediksi Z1 itu adalah besar. Dalam memprediksi Z2 juga besar, dalam memprediksi Y juga besar, karena di atas di sekitaran 0,35. Karena kan Z1 dan Z2 kan mediasinya. Itu chi-square. Kalau effect size itu apa maksudnya? Kontribusi eksogen atau independen terhadap endogennya. Ini digunakan untuk mengetahui variabel yang dominan yang mana. Nah, effect size itu F kuadrat itu bisa dilihat di sini. F kuadrat bisa dilihat di PLS algorithm F square. Ini namanya F kuadrat ya, F square. Nah, ini nilainya. Nah, nilai ini kalau saya copy ke Word bentuknya seperti ini. Saya buat lebih mudah. Maksudnya apa? Yang berpengaruh terhadap Z1 itu artinya Z1 lebih dominan dipengaruhi oleh X1, leadership. Jadi learning organization, organisasi pembelajaran itu lebih kuat dipengaruhi oleh kepemimpinan kewirausahaan, baru selanjutnya rekrutmen, yang ketiga baru inovasi. Sedangkan komitmen itu lebih dominan dipengaruhi oleh inovasi dan leadership. Rekrutmen juga paling kecil. Performance itu lebih dominan dipengaruhi oleh inovasi, yang kedua learning organization, yang ketiga ini 0,06 rekrutmen, yang keempat komitmen, baru yang terakhir ini leadership. Ini masalah kontribusi setiap variabel dalam memengaruhi variabel endogennya. Karena endogennya di sini panahnya ketiga, bisa ke Z1, bisa ke Z2, dan bisa ke Y. Itu namanya effect size. Yang keempat, model fit. Apakah model ini ya, jadi model yang kita kembangkan ini, apakah model yang kita kembangkan ini fit apa tidak? Fit itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak? Itu menggunakan SRMR atau Standardized Root Mean Square. Itu kalau dilihat di output Smart PLS itu ada di sini model fit. Nah, ini ada nilainya. Estimate model itu ini. Ini namanya nilai SRMR 0,076. Nah, maksudnya apa? Interpretasinya adalah 0,075 sekian ya, 0,075. Nah, itu maksudnya apa? Kalau nilainya lebih kecil dari 0,08 itu good fit. Artinya sesuai ya, modelnya sesuai. Kalau 0,8 sampai 0,12 itu marginal fit. Marginal itu masih dalam batas yang masih dapat diterima. Itu namanya marginal fit. Kalau sudah di atas 0,12 maka poor fit. Maka modelnya itu kurang bagus. Berarti perlu dilakukan perbaikan untuk next research. Ya, makanya kalau model fitnya kurang baik, maka ya modelnya tidak bisa diterima. Nah, mungkin ada variabel-variabel yang banyak yang tidak dimasukkan yang mempengaruhi Y. Itu kalau model tidak fit. Di slide juga ada di sini, kalau modelnya tidak fitnya, maka perbaikan model untuk di next research. Nah, berarti akan banyak variabel yang tidak signifikan nanti. Akan banyak variabel yang tidak signifikan. Lalu yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Nah, testing structural relationship. Jadi pengujian hipotesis pada setiap jalur. Nah, jalurnya ini dibagi menjadi 3. Jalur langsung atau direct effect, jalur melalui mediasi atau indirect effect, dan ada total effect. Ada tiga. Yang pertama, biasanya kan hipotesis kan melalui jalur langsung saja. Di sini kan kalau digambar itu ada 11 hipotesis. Nah, 11 hipotesis. Itu dilihat dari nilai statistiknya. Ini dari bootstrapping, itu dilihat dari nilai statistiknya. Nilai T statistik itu ini. Itu namanya nilai T statistik, T hitung. Kalau ini kan nilai koefisien pengaruh, kalau ini nilai T hitung. Ya. Kalau T hitungnya lebih dari 1,96 maka signifikan. Kalau di gambar bisa dilihat di sini. Kalau di output Smart PLS itu dilihat di bootstrapping yang PET coefficient. Nah, ini namanya nilai T hitung, ini nilai p-value. Tadi kan
Kalau yang hijau ini nilai P value-nya di bawah 0,05 berarti signifikan atau hipotesis diterima. Kalau yang merah berarti P value-nya di atas 0,05, hipotesisnya tidak diterima. Ya, kalau saya copy ke sini maka ini ada non signifikan, NS ini non signifikan. Dari 11 hipotesis 7 diterima, ada 4 yang ditolak, yaitu hipotesis ketiga, 5, 6, dan 11. Itu adalah hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung. Kalau pengaruh tidak langsung, indirect effect. Ya, indirect effect ini menggunakan ini specific indirect effect. Nah, specific indirect effect. Nah, ini bisa di sini indirect effect. Tadi kan gini. Makanya di dalam SAM-PLS pengujian indirect effect itu ada yang namanya partial mediation, ada full mediation. Bedanya apa? Bedanya gini, lebih mudah menggunakan gambar saja. Kalau saya lambangkan misalkan, kalau yang hijau itu yang signifikan, ini kan ini signifikan. Ini signifikan, ini signifikan, kemudian ini signifikan, dan ini tadi ini juga signifikan. Yang tidak signifikan saya merah, kan ada 4. Ini tidak signifikan 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 1 yang signifikan. Ya, untuk lebih mudah coba kita lihat gambar yang ini. Gambar yang ini. Jadi tahu nanti bedanya partial mediation dan full mediation. Contoh misalkan X1 dulu, leadership dulu. Leadership kan langsungnya kan tidak signifikan. Ini kan tidak signifikan. Ya, merah tidak signifikan, tetapi tidak langsungnya signifikan. Nah, artinya ini signifikan, ya, tetapi tidak langsungnya ini tidak signifikan. Artinya X1 itu bisa memengaruhi Y, hanya bisa memengaruhi Y bila melalui mediasi learning organization. Jadi leadership yang tinggi belum tentu performanya tinggi. Jadi agar performanya tinggi, maka harus diimbangi dengan learning organization yang tinggi juga, sehingga organizational performance bisa tinggi, Y-nya bisa tinggi. Itu adalah full mediation, karena memediasi secara penuh. Tidak bisa langsung, hanya harus tidak langsung. Tidak bisa langsung, tetapi harus melalui mediasi Z1. Itu kalau full mediation. Kalau partial mediation itu contohnya kayak gini. Contohnya kayak inovasi ini. Langsungnya signifikan. Ini kan signifikan, sorry. Ini signifikan langsungnya. Tidak langsungnya juga ini. Nah, artinya X3 bisa memengaruhi Y secara langsung, juga bisa melalui mediasi Z1. Nah, ini namanya partial mediation, memediasi secara parsial. Artinya untuk meningkatkan kinerja, cukup dengan inovasi aja nggak apa-apa. Jadi dengan inovasi yang tinggi, kinerjanya akan meningkat. Tetapi kalau ditunjang dengan ini, learning organization yang juga tinggi, maka performanya akan lebih meningkat lagi. Itu namanya partial mediation. Jadi kalau mediasinya hanya bisa melalui ini. Kenapa? Karena ini tidak signifikan. Artinya melalui ini komitmen tidak, berarti kan kalau komitmen terhadap performance tidak signifikan, maka tidak ada variabel independen yang bisa mempengaruhi secara tidak langsung melalui komitmen. Nah, makanya kesimpulannya di sini adalah ini indirect effect-nya kalau kita berbesar. Kalau indirect effect melalui Z1 itu ada yang full mediation, ada yang partial mediation. Tetapi kalau melalui Z2 tidak ada yang
signifikan atau dinamakan dengan non-mediation. Tidak ada yang memediasi. Nah, itu kalau indirect effect. Bagaimana kalau total effect? Total effect itu adalah direct effect ditambah. Jadi direct effect ditambah indirect effect. Nah, jadi misalkan kalau ini kan langsung bisa, ini kan langsung. Nah, kalau ini misalkan yang mempengaruhi Y kan ada X1, ada X2, ada X3, ada Z1, ada Z2. Ini yang mempengaruhi Y. Pengaruh X1 terhadap Y totalnya adalah ini ditambah ini. Hasilnya ini 0,509. Makanya total effect itu merupakan hasil penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Nah, dari total effect ini kita bisa menentukan prioritas. Kan total effect kan total pengaruh variabel terhadap Y. Total pengaruh variabel terhadap performance. Kalau misalkan saya buat grafik bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsinya apa total effect itu? Jadi kan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kan perusahaan itu kan perlu strategi. Strateginya bagaimana? Nah, strategi tentunya kan semua variabel penting, tetapi kan kadangkala organisasi memiliki keterbatasan SDM, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, maka perlu skala prioritas untuk meningkatkan performa. Nah, skala prioritas yang pertama adalah variabel yang memiliki total effect paling tinggi adalah innovation. Artinya, untuk meningkatkan kinerja organisasi hotel syariah, itu yang paling utama adalah inovasi dulu diperbaiki. Yang kedua, ini, leadership kepemimpinan kewirausahaan. Yang kedua. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ini, yang kedua ini. Baru yang ketiga ini, learning organization, yang keempat, recruitment diperbaiki, baru yang kelima, ini yang tidak signifikan, ternyata komitmen. Artinya, program peningkatan kinerja perusahaan, itu komitmen itu ditaruh di belakang. Yang paling utama adalah inovasi dulu. Inovasi di hotel itu diperbaiki dulu bagaimana strategi untuk meningkatkan inovasi, baru yang kedua, kepemimpinan kewirausahaan manajemennya yang harus diperbaiki. Dan seterusnya sesuai prioritas. Kalau misalkan itu dilakukan bila organisasi memiliki keterbatasan sumber daya, perlu skala prioritas. Tetapi kalau misalkan sumber dayanya memenuhi, maka semuanya bisa dilakukan secara serentak. Tetapi kalau misalkan tidak memenuhi, tidak ada sumber dayanya terbatas, maka perlu skala prioritas. Itu adalah fungsi dari total effect. Fungsi dari total effect. Ya, fungsi dari total effect. Ini adalah biasanya di dalam SEM PLS hanya membahas ini aja terakhir pengujian hipotesis. Padahal setelah pengujian hipotesis bisa ditelaah lebih lanjut. Bagaimana pengaruh indirect effect-nya, bagaimana total effect-nya. Indirect effect itu digunakan apakah mediasi apa enggak, parsial apa enggak. Kalau parsial kan berarti kan harus variabel itu harus berjalan satu-satu nggak apa-apa. Parsial bisa X saja, bisa Y saja, atau bisa kalau full itu harus bersama-sama, tidak bisa salah satu karena efek mediasinya full. Full itu tidak bisa, X itu tidak bisa berpengaruh secara langsung terhadap Y, tetapi harus melalui mediasi Z. Itu adalah full mediation. Nah, ini saya buatkan kerangka berpikir yang mudah di dalam membaca output Smart PLS. Kalau kita hanya melihat output ini, bingung kita. Apa saja yang digunakan kok banyak sekali. Nah, ini nanti kita pilih yang digunakan saja. Nah, itu tata cara di dalam mengolah data menggunakan Smart PLS dan bagaimana kerangka berpikir yang mudah dan benar dan sistematik di dalam membaca output Smart PLS. Jadi harus melihat kerangka berpikirnya, jangan melihat outputnya. Nah, gimana? Masih bingung atau gimana ini?
Sepertinya mulai panas, Pak. Ya, mulai mana? Udah dari tadi panas nih, Pak. Pak Musib, monggo kalau ada pertanyaan, Pak Musib. Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan tentang Smart PLS. Bu Dekan mohon izin nulis duluan. Oh iya, Pak. Ya Bu, iya Bu, monggo Bu. Memang nanti harus dibaca-baca lagi. Nanti modulnya saya kirim atau saya kirim ke sini Pak, langsung Pak, Hmm, atau gimana? Monggo boleh. Nah, nggih, Pak. Monggo. Monggo. Oke, oke. eh, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang dari yang Oke. lain, Pak Amir ya, izin ya, Pak Amir ya. Ya, nggih Pak, monggo Pak. Apa namanya? Jadi dengan menggunakan Smart PLS ini kan satu rangkaian kalau saya lihat itu, tadi validity dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau dalam penelitian itu Pak, mungkin di bab tiganya itu seperti apa Pak? Apa namanya? Apakah kemudian kalau dari contoh yang tadi itu kan Z-nya 2. Nah, misalkan kalau Z-nya 1, itu menghipotesis, dia harus dihipotesis semua. Tadi kan ada 11 hipotesis itu, Pak, Oke, ya. 11. 11 hipotesis dengan 2 Z. Ya, misalkan kalau Oke. satu kan mungkin lebih sedikit. Lebih Ya. sedikit, betul Pak. Itu memang harus dihipotesis semua ya, Pak, ya. Oke Terus Pak. kemudian Jadi apa namanya, runtutan di bab 3 misalkan itu seperti apa, Pak? Misalkan itu kan ada validity dan apa namanya, validity dan reliability. Nah, kalau saya lihat di PLS itu kan satu rangkaian, satu klik itu oke. sudah muncul semua itu. Oke, jadi gini Pak, bedanya gini. Jadi tentu kalau misalkan yang pertama, kalau Z-nya cuma satu, tentunya hipotesisnya berkurang. Jadi kalau variabel yang tidak masuk hipotesis ya jangan dimasuk. Nah, ini langsung studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. Nah, hipotesiskan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana urutan yang ada di bab metode penelitian. Jadi ada beda konsep, Pak. Validitas dan reliabilitas kuesioner dan validitas dan reliabilitas yang ada di SEM, baik SEM maupun SEM PLS. Kalau yang tadi itu pada waktu penyusunan kuesioner bisa pilot study, bisa uji pendahuluan terhadap 30 sampel. Dan yang diuji itu item pernyataannya. Kalau yang di SEM PLS itu kan indikatornya, modelnya yang diuji, yang dianalisis validitas dan reliabilitasnya. Jadi ada sedikit beda walaupun prinsipnya sama, tetapi konsepnya adalah yang tadi itu adalah validitas dan reliabilitas kuesioner instrumen. Kalau di dalam SEM dan di dalam SEM PLS itu model pembentuk modelnya itu. Jadi indikator dalam karena di sini contoh yang saya gunakan, kalau kita ingin menguji validitas dan reliabilitas kuesioner, maka cukup 30 responden saja untuk pilot study, dan yang diuji adalah item-itemnya ini. Ini dalam contoh kasus ini. Tetapi kalau di dalam model SEM PLS, itu indikatornya. Kita sudah nggak membahas item lagi, karena di dalam SEM PLS itu indikatornya. Nah, karena item itu bisa satu atau bisa lebih. Nah, gitu. Dan teori teknik analisisnya itu harus lengkap Pak. Jadi misalkan tadi kan ada pertama kan jelas untuk teknik analisisnya kan menggunakan teknik validitas dan reliabilitas kuesioner yang menggunakan korelasi dan Cronbach alpha itu Pak ya. Nah, kemudian baru statistik deskriptif. Baru yang ketiga teknik analisisnya menggunakan SEM PLS. Nah, SEM PLS ini dijelaskan mulai semuanya, mulai dari outer model dan inner model. Outer model itu kan ada 3, convergent validity, disseminant validity, dan internal konsistensi. Inner model ada coefficient determinasi, predictive relevant, effect size, model fit, dan testing structural relationship. Ada direct effect, indirect effect, dan total effect. Karena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Siap. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan
terkait Smart PLS atau materi yang dari awal tadi, kuesioner, panel ataupun MRA ya Pak. Nggih. Bu Elvira, monggo. Ini ada pertanyaan, Bu Elvira. Nggih, Pak, saya ada pertanyaan tapi di luar SEM dan ini, Pak, tapi berhubungan dengan Nggih. kayak ini Monggo. SPS. Monggo Ibu, monggo. Nggih, saya kemarin itu ini sih, Pak, nyoba ngolah data menggunakan Nggih. analisis faktor yang ada di Nggih. SPSS. Kemudian di tabel itu, Pak, rotated component matrix itu loh, Pak. Nggih. Itu loading faktornya kan yang disyaratkan itu lebih dari 0,5, nggih. Nggih. Nah, kemudian itu ada satu indikator dia itu masuk di beberapa komponen. Maksudnya nilainya itu lebih dari 0,5 itu di beberapa tabel yang sebelah-sebelahnya itu loh Pak. Kok bisa lebih dari 0,5? Mungkin dari sayanya tuh yang salah, mungkin biapanya. Nggih. Solusinya bagaimana, Bu ya? Jadi Ibu analisis faktornya itu sudah menggunakan rotasi, Pak Ibu ya, rotasi Varimax biasanya. Iya, Varimax itu. Nah, sampun dirotasi tetapi ada salah satu indikator yang itu tetap tidak bisa, kan fungsinya rotasi itu kan membuat setiap indikator itu lebih cenderung ke variabel yang mana. Nah, kalau misalkan dia itu nilai vektor loadingnya tidak ada yang lebih dari 0,5, berarti indikator itu kan vektor loadingnya tidak valid, itu dikeluarkan dari variabel, dikeluarkan dari analisis dan dilakukan analisis faktor lagi. Akan tetapi kalau misalkan ternyata sudah ada yang lebih dari 0,5, cuma dia itu nilainya kok ada di dua variabel, ada di dua faktor. Di faktor 1 0,53 misalkan, di faktor 2 0,51. Nah, maka itu yang dipilih adalah yang nilainya yang lebih besar. Itu otomatis mesti di faktor 1 karena faktor yang ada di nilai faktor 1 itu nilai kontribusinya paling besar. Maka dipilih yang nilai vektor loading yang paling besar. Itu memang lebih mencerminkan ke situ, walaupun sebenarnya secara konsep dia tuh bisa masuk ke duanya, tetapi kan harus kita pilih salah satu. Nilai variabel itu masuk ke faktor mana? Masuk ke faktor mana itu ditentukan melalui nilai overloading yang terbesar. Gitu Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Wah, sangat Nggih, Ibu. mencerahkan. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Mungkin modulnya Pak Nggih. ditunggu Saya ya, kok Pak. nggak bisa lewat sini Pak, atau nanti via email saja Pak. Nggih. Nggih Pak, Via bisa email, nggih. Via email. Nanti email, saya kirim ke Bapak Firman, nggih. Monggo. Bisa Baik. tuliskan alamat emailnya di sini. Alamat email Pak Firman atau bagaimana Pak? Monggo, terserah Pak, monggo. Pak Firman, Pak Faizal, Pak Daharuji, monggo. Bisa. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, diakhiri ya Pak Firman, Pak Daharuji. Terserah PJ ini saya. Apa Pak Anwar? Kontraknya Pak Anwar sampai mau Pak mungkin. Udah jam 3 lewat, kalau memang nggak ada yang mau bertanya bisa diakhiri Pak. Iya Pak. Bukan diakhiri Pak. Disirami. 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 Panas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengulang untuk kembali mempelajari di rekaman gitu. Mungkin bisa di-share Pak Firman di grup. Baik.